There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hai, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini aku share lagi aktivitas aku ya teman-teman. Nah, kali ini masih di dapur. Ini aku lagi bongkar-bongkar ya teman-teman. Mumpung lagi semangat bersih-bersih. Nah, ini aku lagi bersih-bersih kolong dapur aku. Nah, beginilah penampakan yang sesungguhnya ya teman-teman dari kolong dapur aku, Masya Allah. Nah, ini untuk gorden kolong dapurnya mau aku pasang lagi ya teman-teman, karena kemarin itu sebelum mudik aku ganti gitu, aku cuci, tapi masih gorden yang lama gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, semoga segera bisa ganti gorden kolong dapur yang baru. Nah, ini aku ngerjainnya itu di siang hari sih sebenarnya teman-teman. Ini aku lagi semangat bersih-bersih. Nah, ini juga udah lama banget sih sebenarnya di kolong dapur ini nggak aku bersihin gitu. Nah, sebelum aku bersih-bersih, ini aku keluarin dulu untuk peralatan atau perabotan yang ada di dalam ini ya teman-teman. Sebenarnya yang ada di dalam ini kebanyakan sih piring gitu ya. Nah, kalau dulu sih aku kalau beli deterjen itu pasti cari yang ada hadiah piringnya gitu ya teman-teman. Apalagi kalau baru-baru menikah kan kita belum punya perabotan kayak piring-piring gitu. Jadi kalau beli deterjen dapat piring itu rasanya seneng gitu ya teman-teman. Tapi sekarang aku udah nggak kayak gitu ya teman-teman, karena kalau kebanyakan piring itu nanti aku bingung gitu loh teman-teman mau letaknya itu di mana. Jadi udah beberapa tahun sih aku beli deterjen itu nggak yang mencari hadiah piringnya gitu, nggak ya teman-teman, karena di rumah aku udah lumayan banyak piring. Nah, jadi ya nggak yang nyetok atau menyimpan barang-barang piring yang banyak juga. Nah, oke, ini aku udah keluarin di bagian tengah dulu ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku mau keluarin juga peralatan yang di bawah kolong ini. Ini juga banyak banget. Ini barang-barangnya itu yang jarang aku pakai tapi masih berguna gitu ya. Jadi masih sayang aja untuk dibuang gitu. Nah, ini barang-barangnya itu ada toples gitu ya teman-teman. Jadi aku belum punya tempat beras yang khusus gitu. Jadi aku masukin ke toples kerupuk gitu ya. Semoga ada rezekinya nanti aku mau beli tempat beras khusus gitu ya. Nah, jadi biar dapur ini enggak yang sumpek dan yang terlalu rame gitu, jadi aku letakin aja beras itu di toples dan aku masukin di bawah kolong itu. Oke teman-teman, nah itu sebagian udah aku letakin keluar. Lanjut, ini aku mau pel dulu. Nah, ini kalau udah di pel ini kan terakhir ya, bukan terakhir sih, maksudnya yang untuk pembersih lantainya gitu. Jadi kalau udah disapu nanti lanjut dipel, baru nanti bakalan aku masukin lagi barang-barangnya gitu. Nah, ini sebenarnya udah niat banget ya teman-teman, dari sebelum aku mudik sih sebenarnya pengen bongkar-bongkar gitu. Tapi karena udah keburu mau pulang kampung, ya udah aku batalin dulu. Dan sekarang setelah balik lagi ke rumah, ini aku langsung mau bersihin untuk kolong dapurnya ini. Nah, kolong dapur aku itu sih sederhana banget ya teman-teman. Pokoknya ya bentuknya ya begitu aja. Itu nggak pakai kitchen set, bawahnya itu aku cuman pakai gorden gitu. Karena kalau pakai gorden itu sih menurut aku kalau kita itu bosan sih lebih gampang gitu buat ganti ya teman-teman. Nah, itu juga lanjut, tadi aku udah pel juga di sebelahnya itu, di bawah kompor ya teman-teman, itu juga biasanya aku letakin piring-piring gitu. Oke, nah itu juga aku sambil kerja sebenarnya pakai kipas angin ya teman-teman, karena sekarang di kota aku di Pekanbaru itu Masya Allah
Kalau siang harinya itu panas banget, jadi harus pakai kipas gitu. Kalau enggak kita itu bakalan gerah terus berkeringat yang banyak banget gitu. Nah, ini lanjut ya teman-teman, karena aku sambil pel terus aku kipas itu jadi lebih cepat aja gitu keringnya. Lanjut aku masukin lagi barang-barangnya. Nah, itu di dalam aku masukin juga tempat berasnya sama tempat prasmanan gitu ya teman-teman. Aku punya itu hadiah dari waktu aku nikah gitu, jadi masih bagus karena aku hari-harinya itu nggak make yang begituan ya teman-teman. Jadi kalau lebaran aku baru pakai tempat prasmanannya itu. Oke, lanjut ya. Ini aku tata-tata dulu. Ini ada rantang juga. Apalagi ya, pokoknya ini barangnya biasa aja sih ya teman-teman, tapi masih bermanfaat gitu. Jadi masih aku simpen. Nah, ini yang dua ini adalah piring ya teman-teman. Masya Allah itu banyak, lumayan banyak. Sebagian juga udah aku kasih sama adik aku waktu adik aku masih kuliah gitu ya. Jadi sebagian dia itu minta piring kaca, ya udah aku kasih. Terus ada mangkuk juga, itu mangkuknya dari ibu aku, almarhum ibu aku ya teman-teman. Jadi dia itu paling gimana gitu ya, paling perhatian aja gitu, mungkin karena aku anak perempuan sendiri gitu. Jadi pas aku nikah aku itu selalu diperhatiin gitu, kadang suka dibeliin piring-piring, namanya baru nikah ya teman-teman, belum punya apa-apa gitu. Tapi sekarang ibu aku udah nggak ada, Masya Allah, aku itu sedih sih ya teman-teman. Tapi semoga ibu aku selalu ditempatkan di sisinya. Oke, lanjut ya. Nah, ini aku masukin lagi barang-barangnya gitu. Itu juga aku punya kayak teflon gitu ya teman-teman, tapi udah ngelupas gitu. Jadi aku takut sih buat makainya. Rencananya aku mau buang aja, tapi nggak tahu mau buangnya kemana itu ya. Karena itu barangnya itu besi gitu ya. Terus itu juga aku punya apa lagi sih? Ya perabotan sederhana aja sih sebenarnya teman-teman. Aku juga punya termos, tadi aku bungkus pakai plastik merah itu ya, itu termos. Biasanya kalau acara-acara aku itu udah nggak yang minjem sama orang lain untuk barang-barang perabotan, karena termos udah punya sendiri, piring udah lumayan banyak, sama tempat prasmanan juga udah punya gitu ya. Jadi memang udah dibiasain aja sih sama orang tua, kalau bisa sih kita itu punya sendiri, nggak yang minjem sama orang lain gitu. Oke, lanjut. Ini aku sapu-sapu ya teman-teman, aku sapu dulu. Terus di bagian bawah di wastafel aku itu sebenarnya tempat gas ya teman-teman. Nah, jadi tempat gas aku di situ, dan aku punya gas itu dua, yang satunya itu untuk jaga-jaga kalau aku itu kehabisan gas gitu ya. Jadi aku itu pasti selalu stok gas gitu. Karena dulu aku punya satu ya teman-teman, keseringannya itu pas lagi masak gitu tiba-tiba gasnya habis karena suka kelupaan ngecek gitu ya. Nah, kalau udah punya serapnya kan kita lebih gampang gitu. Oke, nah ini udah selesai untuk menyapu dan mengepel. Lanjut aku pasang ini gorden kolong dapurnya. Nah, ini gorden kolong dapurnya masih yang lama ya teman-teman. Masih dalam perencanaan sih, aku mau pesen lagi gitu sama ada teman aku gitu. Semoga secepatnya bisa ganti yang baru, tapi aku masih bingung gitu ya teman-teman. Kira-kira gorden kolong dapur untuk untuk dapur aku ini warnanya kira-kira bagusnya atau cocoknya warna apa gitu ya. Boleh teman-teman mungkin kasih aku saran, dan tulis aja di kolom komentar gitu ya teman-teman. Tadinya sih aku mau pesan itu rencananya warna putih, kalau enggak warna coklat, tapi masih ragu-ragu. Ya udah, jadi aku belum pesan gitu. Nah, jadi aku masih pakai kolong dapur yang lama karena ini lumayan bagus ya teman-teman. Aku pesennya sama teman aku yang masih di daerah Pekanbaru juga, dan ini bahannya dari katun Jepang gitu, jadi awet gitu ya teman-teman.
Oke, lanjut. Ini aku pasang aja. Nah, untuk bagian meja ini aku nggak pakai tongkat ajaib ya teman-teman. Jadi ini pakai kawat yang untuk gorden itu, tapi ini kuat banget gitu ya. Jadi memang ketat gitu, bagus saat dipasang gordennya gitu. Nah, untuk dua kolong yang lain itu aku pakai tongkat ajaib ini. Nah, aku belinya juga di toko orange ya teman-teman. Ini juga lebih gampang sih masangnya, tinggal diputar-putar sesuaikan sama panjang kolongnya gitu. Lanjut, ini aku gercep aja. Ini udah siang hari ya teman-teman. Aku juga harus tidurin anak aku. Insya Allah, pokoknya kalau diniatin sih, walaupun banyak kerjaan yang lain, tapi kalau udah semangat, itu pasti kerjaan kita itu bakalan selesai gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, ini untuk pemasangan kolongnya juga udah hampir selesai. Nah, ini aku pasang dulu ya teman-teman. Nah, ini sih fungsinya kolong dapur. Jadi aib-aib yang ada di bawah itu nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Nah, ini sebelahnya juga aku pasang lagi gitu, biar lebih rapi, biar dapurnya itu lebih terlihat cantik gitu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Nah, pokoknya ini enak aja sih menurut aku kalau pakai tongkat ini. Dulunya aku juga sih pakai kawat ya teman-teman, pakai kawat untuk gorden gitu, karena aku belum tahu ada yang bisa dibikin gini juga, tongkat ajaib sih ya namanya, aku juga baru tahu. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, lanjut. Beginilah hasil setelah aku bersih-bersih dan pasang gorden kolong dapur. Masya Allah, alhamdulillah. Beginilah kantor aku ya teman-teman. Ini kantor real aku. Setiap hari pasti ke sini buat masak, buat beberes. Pokoknya ya kebanyakannya sih di sini gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya udah dengerin cerita aku, udah panjang kali lebar. Semoga teman-teman itu terhibur, semoga menginspirasi, dan semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil dari video aku ini. Salam kenal juga buat teman-teman yang baru mampir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk komen yang positif. Terima kasih ya teman-teman untuk selalu nge-share juga video aku di sosial medianya. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.